Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi sama Miss Ulan, masih melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia yang ada di subtema 3 ya. Oke, sudah siap belajar dengan Miss Ulan? Yuk, disimak baik-baik ya. Menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Budaya merupakan suatu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh budaya bangsa Indonesia adalah tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu. Kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Mula-mula, perhatikan gambar dengan seksama. Pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Contoh, perhatikan gambar berikut ya. Dedi melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Dedi dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Yuk, kita buat ceritanya ya. Dedi melihat bencana tanah longsor di televisi. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Jadi seperti itu ya nak ya kalau disuruh buat cerita singkat. Oke, kita lanjut ya. Menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Kosakata yang terkait dengan budaya, misalnya tolong-menolong, ada juga kosakata tentang budaya kerukunan beragama, misalnya keberagaman, agama, ibadah, toleransi, dan menghargai. Berdasarkan kosakata tentang kerukunan dalam keberagaman, kita dapat membuat kalimatnya. Contohnya, kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman ya. Kata yang digunakan adalah menghargai. Kemudian, teman-teman di sekolah bersikap saling toleransi. Kata yang digunakan toleransi. Dedi sedang beribadah di masjid. Kata yang digunakan beribadah. Dan yang terakhir, kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Contoh kata yang digunakan adalah keberagaman ya. Jadi membuat kalimat itu mudah ya. Kita lanjut. Setelah menulis kalimat, kamu dapat merangkai menjadi sebuah cerita. Cerita terdiri atas beberapa kalimat. Perhatikan contoh cerita berdasarkan kosakata yang telah ditulis. Dedi dan Jonas adalah teman baik. Dedi beragama Islam, Jonas beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap saling toleransi. Mereka saling menghormati. Mereka tidak saling mengganggu. Ya, kita lanjut. Menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Contohnya seperti berpamitan sebelum berangkat sekolah dengan cara mencium tangan dan mengucapkan salam. Yang kedua, mengucap salam kepada guru dan mencium tangan. Yang ketiga, mengucap kata tolong ketika memerlukan bantuan. Yang keempat, mengucap kata terima kasih setelah ditolong. Kemudian, berjalan sedikit menundukkan badan jika melewati orang yang lebih tua dan mengucapkan kata permisi. Ya nak ya, jadi kelima contoh tersebut jangan lupa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi yang nomor 5 ya. Kalau kalian mau jalan, kalian lihat misalnya ada orang tua kalian yang lagi ngobrol sama temennya, kalian harus menundukkan sedikit badan kalian ya lewat situ, jangan sambil berlari-lari, nggak boleh ya nak ya, itu bukan perbuatan yang patut
dicontoh. Oke, kita lanjut. Bersikap sopan santun adalah tanda kita menghormati orang lain. Kita hendaknya bersikap sopan dan santun kepada siapa saja. Bersikap sopan santun merupakan budaya siswa. Menulis cerita tentang budaya gotong royong. Salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Jadi diingat ya, kalau ada pertanyaan bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama disebut apa? Iya, disebut gotong royong ya. Bacalah teks berikut ya. Jadi ini contoh ceritanya ya, Nak. Siswa kelas 2A selalu disiplin melaksanakan tugas piket kelas. Mereka mendapatkan tugas piket secara bergiliran. Hari ini Dedi, Jonas, Mei, dan Mutiara mendapat giliran piket kelas. Mereka sangat bersemangat melaksanakan tugas piket. Mereka saling bergotong royong membersihkan kelas. Piket kelas dilaksanakan agar kelas menjadi bersih. Seluruh siswa dapat belajar dengan nyaman. Ya, jadi di pembelajaran ini kalian banyak bercerita ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Ya, ini sudah ya pembelajaran subtema 2 kemarin yang kalian membuat cerita berdasarkan gambar ya. Ini kita ulangin sedikit lagi ya, Nak ya. Oke, yang terakhir. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Rute artinya jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan denah. Perhatikan contoh berikut. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Nina dan teman-teman ingin mengantar Lani pulang. Perhatikan letak rumah Lani pada gambar berikut. Kalian perhatikan gambarnya. Itu ada gambar sekolah, ada rumah Lani ya. Oke, bagaimana caranya dari rumah Lani menuju ke sekolah? Kebalik ya? Dari sekolah menuju ke rumah Lani ya. Oke, pintar. Berarti kalian mendengarkan ya. Oke, dari sekolah mereka berjalan ke arah barat melalui Jalan Kenanga. Lalu belok ke kiri di Jalan Mawar. Rumah Lani terletak tepat di samping masjid. Ya, oke. Sampai di sini cukup jelas ya penjelasannya Miss Ulan. Oke, kalau ada yang belum mengerti atau yang belum paham, kalian bisa menghubungi Miss Ulan ya via WhatsApp. Oke. Untuk tugas hari ini, kalian buka di buku tematik kalian ya. Halaman 61 nomor 1, kalian membuat kalimat dari kata-kata tersebut ya, Nak ya. Kemudian halaman 73 nomor 1, kalian tuliskan 2 budaya sikap sopan santun yang kamu ketahui. Ya, tadi sudah Miss Ulan jelaskan di videonya. Kemudian yang ketiga, halaman 73 nomor 2. Kalian tulis cerita berdasarkan gambar ya. Jadi itu ada satu buah gambar. Kalian amati terlebih dahulu. Kemudian kalian tulis ceritanya ya. Minimal 5 baris ceritanya. Oke, cukup jelas ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.